Hai, hari ini aku akan share bagaimana cara membuat Bastille Soap. Tonton videonya sampai habis ya, karena aku akan kasih tahu gimana caranya untuk bisa dapetin sabun cair bikinanku hari ini. Jangan lupa ya, safety first, jadi sarung tangannya tolong dipakai. Kenapa aku hari ini mau bikin Bastille Soap? Karena pakai sabun natural itu ternyata nagih loh. Bahannya itu benar-benar alami. Udah gitu sensasi di kulit pun juga sangat lembut dan gak bikin kulit kita kering. Apa ya bedanya sabun-sabun biasa? Yang pasti kalau kita bikin sendiri lebih hemat ya dan juga lebih murah. Cuma kalau aku pribadi lebih cocok di kulitku. Bahan-bahannya sangat gampang untuk kalian temukan di sekitar kalian. Ini aku pakai NaOH atau lebih dikenal dengan natrium hydroxide dan juga KOH. KOH itu potassium hydroxide. Kalau kalian gak familiar, mungkin kalian akan lebih familiar dengan kata soda api kali ya untuk si NaOH atau soda kaustik. Ini gunanya untuk apa? Untuk bisa mengubah si minyak menjadi sabun. Kalau kalian bikin campuran lye waternya, harus pastikan semuanya larut seperti ini ya dan warnanya bening. Jadi tolong hati-hati karena ini gatal banget kalau kena kulit. Langkah berikutnya kita akan pakai slow cooker, peralatan yang ada di rumah kan. Di sini aku pakai olive oil tapi yang pomace dan juga aku pakai coconut oil atau minyak kelapa. Kalian bebas mau pakai minyak kelapa yang jenis apapun, tapi aku pakai ini yang buat masak ya. Nah selanjutnya aku akan tuang dengan campuran si lye water tadi atau larutan NaOH, KOH dengan air. Campuran NaOH dan KOH ini dilarutkan dengan air demineral ya, jadi jangan gunakan air yang memiliki kandungan mineral supaya shelf life sabun kalian juga bisa lebih lama. Nah di sini kita aduk si larutannya itu menggunakan stick blender. Kita bisa lihat ya ada proses yang merubah sifat si minyak itu menjadi sabun. Tapi hati-hati karena di sini masih berbahaya. Untuk warnanya dia akan berubah menjadi putih. Harusnya kalau di sabun batang ini akan berubah menjadi kental. Tapi karena kita untuk bikin sabun cair, untuk teksturnya masih cair ya. Ini tinggal kita diamkan aja dimasak menggunakan slow cooker. Untuk slow cookernya kalian pastikan berada di pengaturan high ya supaya sabunnya bisa kemasak dan juga prosesnya lebih cepat. Nah ini membuat sabun cair itu memang prosesnya lebih lama ya dibandingkan sabun batang. Karena kalian harus ekstra sabar dan harus membuat si adonannya ini berubah tekstur. Pas awal pasti bentuknya akan cair, tapi semakin lama kalian diamkan dan kalian aduk, pasti akan mengental. Buktinya ada di sini nih. Kalian bisa lihat adonannya juga sudah mulai berubah ya, lebih thick, lebih kental dan juga lebih padat warna putihnya. Jadi berbeda dengan cairan yang tadi pertama. Kalau kalian sibuk ngurusin yang lain, kalian bisa kok tinggalin ini dan aduk setiap 15 menit. Jadi benar-benar berasa banget signifikan adonannya berubah. Kalian harus hati-hati juga saat ngaduk ini, karena kalau kecipratan dan kena ke tangan kalian, itu rasanya gatel banget. Jadi benar-benar harus ekstra hati-hati. Proses ini merupakan salah satu cara mensaponifikasi si minyak sehingga dia bisa menjadi sabun. Di sini kita juga bisa lihat bahwa adonan sudah mulai banyak berubah ya. Di sini teksturnya seperti apa ya? Apple sauce atau mungkin kalau kita lebih familiar dengan selai nanas kali ya kalau mau bikin nastar. Nah ini tetap terus diaduk ya dan dimasak. Masaknya sampai kapan? Balik lagi ke kalian dan indikatornya apa nanti aku jelasin juga di sini. Kurang lebih waktu pemasakan sabunnya ini sekitar 1,5 sampai 2 jam. Tapi itu kembali lagi ke bahan yang kalian pakai. Karena aku pakai bahannya itu olive oil banyak dan aku pengen banget hasilnya lembut dan bening. Jadi proses masaknya pasti akan lebih lama. Atau kalian bisa coba dengan cara lain yaitu menggunakan clarity test. Ini sebenarnya jadi salah satu indikator aku juga ketika aku membuat sabun cair, terutama untuk warnanya yang bening kayak gini. Di sini aku pakai demineral untuk ngecek apakah pastaku sudah bisa menghasilkan air sabun yang bening atau tidak. Cara melarutkannya juga harus hati-hati ya, karena dia sabun dan kalau misalkan kita aduk muter yang ada dia akan berbusa. Kalau berbusa jadinya butek. Jadi caranya harus kalian tekan-tekan perlahan hingga bisa melarutkan si pastanya itu. Oh ini udah bening belum ya? Kalau misalkan sudah bening maka pasta kalian sudah siap. Jangan lupa mematikan slow cooker dan lalu kita tuang untuk air demineralnya. Untuk 500 gram minyak ini aku pakai air demineral sekitar 1,2 liter. Tapi itu bisa disesuaikan dengan masing-masing ya. Karena aku mau teksturnya agak kental jadi aku cuma pakai sekitar 1,2 liter. Pastikan juga saat kalian melarutkan pasta ini, posisi slow cooker harus dalam keadaan mati. Kenapa ini aku ingetin lagi? Karena pada saat aku pertama kali bikin sabun cair, itu aku pasang nyala. Jadinya itu never ending cooking proses.
Jadi yang ada semua sabunnya kemasak terus dan aku gak pernah dapat hasil akhir sabun cairnya. Supaya kalian lebih mudah ngelarutinnya, jangan lupa si pastanya ditekan-tekan ya. Dan ini pastikan semuanya terendam sempurna. Lalu kalian bisa diamkan ini selama 1-2 hari. Nah, ini untuk hasilnya. Ini adalah hasil dari pasta yang sudah didiamkan selama 1-2 hari ya. Bisa dilihat teksturnya berubah. Dan ini hasil dari kemarin 1,2 liter, ternyata masih banyak pasta yang belum larut juga. Tapi nggak apa-apa, kalian bisa tambah air kapan aja. Cuma kalau di sini aku mau ambil dulu dari hasil larutannya. Ini tekstur sabun cair yang aku mau. Aku benar-benar suka banget kalau hasilnya kayak gini. Kalau sabun natural udah pasti nggak akan sekental sabun biasa ya atau yang pabrikan. Karena kan kita nggak pakai pengental dan bahannya juga semuanya alami, jadi pasti lebih encer. Selanjutnya kalian tinggal pindahkan aja si sabun cairnya ke wadah penyimpanan. Pastikan wadah penyimpanannya selalu dalam kondisi bersih dan kering. Supaya sabun kalian juga awet, udah gitu nggak jamuran juga. Jadi aman deh buat dipakai. Untuk sabun cairnya aku pindahkan dulu ke gelas ukur ya, sekalian aku cek juga udah cukup apa belum. Kemudian aku pindahkan ke dalam botol ember. Kalau dibandingkan botol sabun biasa, aku lebih suka dengan yang warna ember karena lebih melindungi dia dari sinar cahaya matahari langsung. Tapi kalian bebas mau pakai botol apa aja, mau pakai botol sabun bekas di rumah juga boleh. Nah, untuk wanginya aku pakai yang natural, yaitu pakainya geranium essential oil. Jadi supaya konsisten juga semuanya, bahan-bahannya alami. Kalau di sini aku pakai sekitar 10 drops dari si geranium ya. Tapi selain geranium, aku pakai sweet orange juga. Jadi biar ada hint freshnya, selain ada hint floralnya juga. Jadi kalau mandi tuh rasanya seger, udah gitu kayak mahal, ada di spa-spa gitu. Kalau kalian emang penasaran dan ada bahannya di rumah, boleh banget sih, ini aku rekomen untuk dicobain. Selanjutnya setelah kalian mencampurkan si essential oilnya, pastikan semuanya sudah terkocok sempurna supaya biar bisa tercampur. Tapi karena mereka beda bahan, udah pasti akan ada aja yang misah ya, karena kan essential oil gimana pun tetap minyak. Sisanya tinggal kita tempel stiker deh supaya makin cantik dan juga makin bagus penampilannya. Kalau kalian mau coba ini, aku dengan senang hati lo mau bagiinnya ke kalian. Caranya tolong bantu subscribe, like, dan juga komen videonya. Nanti aku kirim ini ke rumah kalian. Tapi sayangnya aku cuma punya 3. Jadi cepet-cepetan ya. Terima kasih sudah menonton videoku kali ini. Silahkan mencoba di rumah.